Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidni Nuri, mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, dengan NIM 621141909. Kali ini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Perbedaan efektivitas paket program rehabilitasi olahraga terhadap derajat nyeri pada laki-laki penderita nyeri punggung bawah miogenik versus diskogenik. Dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Arif Ali, SSI, MSc. Selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Low back pain merupakan kasus kesehatan penyebab kecacatan global dan salah satu penyakit otot rangka akibat pekerjaan, atau disebut juga musculoskeletal disorders. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti atau saya sendiri di Medifit Klinik Olahraga, terdapat 24 pasien laki-laki terdiagnosa low back pain myogenik dan low back pain diskogenik dengan masing-masing kelompok 12 orang yang menjalani paket program rehabilitasi olahraga sepanjang bulan Oktober tahun 2021 hingga Oktober tahun 2022. Nah, dalam paket program rehabilitasi olahraga untuk low back pain myogenik dan diskogenik, Medifit Klinik Olahraga menggunakan terapi modalitas dan terapi manual, serta pemberian terapi latihan untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan kekuatan otot. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, cedera merupakan kerusakan yang terjadi pada struktur jaringan seperti tulang, otot, dan jaringan lunak lainnya akibat benturan, aktivitas berlebihan, atau overload, kondisi lingkungan, sampai kesalahan teknik. Yang kedua, low back pain merupakan kasus kesehatan penyebab kecacatan global dan salah satu penyakit otot rangka akibat pekerjaan atau disebut juga musculoskeletal disorders. Yang ketiga, HNP atau hernia nucleus pulposus dapat terjadi pada semua diskus intervertebralis. Tetapi yang paling sering terjadi adalah di segmen lumbosakral. Keempat, usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan beberapa kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, aktivitas rumah tangga sehari-hari, proses penuaan dan trauma juga mempengaruhi timbulnya low back pain myogenik dan diskogenik. Yang kelima, program terapi rehabilitasi olahraga merupakan metode yang dilakukan untuk menangani masalah cedera, sekaligus mencegah terjadinya cedera kembali. Selanjutnya, usaha untuk mencapai penelitian yang lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas. Maka peneliti perlu batasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu perbedaan efektivitas paket program rehabilitasi olahraga terhadap perubahan derajat nyeri yang dibatasi hanya untuk laki-laki penderita low back pain myogenik dan diskogenik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Sesuai dengan pokok-pokok pikiran pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana manajemen program terapi rehabilitasi untuk pasien low back pain myogenik dan diskogenik. Yang kedua, bagaimana efektivitas paket program terapi rehabilitasi olahraga meliputi manual terapi, modality terapi, dan exercise terapi terhadap perubahan derajat nyeri low back pain myogenik dan diskogenik pada pasien laki-laki di Medifit Klinik Olahraga. Yang ketiga, apakah ada perbedaan efektivitas paket program terapi rehabilitasi olahraga dalam menurunkan derajat nyeri low back pain myogenik dan diskogenik pada pasien laki-laki di Medifit Klinik Olahraga. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui manajemen terapi rehabilitasi pada pasien low back pain myogenik dan diskogenik. Lalu mengetahui efektivitas paket program rehabilitasi olahraga meliputi manual terapi, modality terapi, dan exercise terapi terhadap perubahan derajat nyeri low back pain myogenik dan diskogenik pada pasien laki-laki di Medifit Klinik Olahraga. Dan mengetahui perbedaan efektivitas paket program rehabilitasi dalam perubahan derajat nyeri pada pasien low back pain myogenik dan diskogenik pada pasien laki-laki di Medifit Klinik Olahraga. Dan selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan
dalam bidang kesehatan olahraga untuk pencegahan cedera, khususnya mengenai program terapi rehabilitasi untuk pasien low back pain myogenik dan diskogenik. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini secara praktis sebagai dasar informasi mengenai program terapi rehabilitasi low back pain myogenik dan diskogenik, serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih dalam tentang perbedaan efektivitas program terapi rehabilitasi olahraga, manual terapi, modality terapi, dan exercise terapi terhadap perubahan derajat nyeri low back pain myogenik dan diskogenik pada pasien laki-laki di Medifit Klinik Olahraga. Kita masuk ke bab 2 untuk kajian teori. Yang pertama ada anatomi tulang belakang. Tulang belakang adalah tulang penyangga kepala dan batang tubuh yang terletak di tengah-tengah bagian belakang tubuh. Tulang belakang ini memiliki fungsi penting untuk menopang tubuh bagian atas, yaitu kepala, bahu, leher, dada, serta menghubungkannya dengan bagian bawah, seperti perut dan panggul. Bagaimana untuk struktur anatomi tulang belakang? Tulang belakang manusia terdiri dari 33 ruas tulang belakang yang tersusun dalam 5 bagian. Tulang belakang terdiri dari 7 vertebra servikal, 12 vertebra torakal, 5 vertebra lumbar, dan 4 vertebra sakral. Setiap ruas tulang belakang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan yang disebut dengan diskus intervertebralis. Nah, diskus intervertebralis ini adalah bantalan fibrokartilago dan artikulasi utama antara vertebra tulang. Dan selain itu, kelangkungan lordotik tulang belakang lumbar memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan pada bidang sagittal. Dan diskus intervertebralis ini erat kaitannya dengan berbagai gangguan tulang belakang, termasuk nyeri punggung bawah. Lalu diskus intervertebralis ini berfungsi sebagai peredam kejut pada tulang belakang untuk mengurangi gesekan antar tulang. Yang selanjutnya, kajian teori dari derajat nyeri low back pain. Derajat nyeri low back pain menurut Thomas Eko Purwata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nyeri inflamasi atau noniseptif yang merupakan sebagian besar dari nyeri pada nyeri punggung bawah. Nyeri ini diakibatkan oleh aktivasi noniseptor perifer yang biasanya disebabkan oleh gangguan pada sistem muskuloskeletal. Lalu yang kedua ada nyeri neuropatik. Nyeri ini disebabkan oleh peradangan dari kompresi akar saraf. Dan yang ketiga ada nyeri campuran, yaitu nyeri yang campuran antara nyeri inflamasi dan nyeri neuropatik. Lalu mekanisme low back pain ini sangat kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Kerusakan pada cakram intervertebralis dan pelat ujung tulang belakang dapat menekan akar saraf dalam semua manifestasinya. Yang selanjutnya yaitu teori hubungan jenis kelamin dengan low back pain. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang besar terhadap resiko terjadinya low back pain. Mengapa? Karena hal ini disebabkan adanya perbedaan daya kekuatan otot. Sekitar 35% otot memenuhi tubuh perempuan, sedangkan pada laki-laki 45% otot memenuhi tubuhnya. Jumlah otot perempuan dan laki-laki yang berbeda itu yang membuat laki-laki mempunyai daya tahan otot yang kuat. Sehingga perempuan memiliki persentase risiko low back pain lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Untuk yang selanjutnya yaitu low back pain myogenik dan diskogenik. Secara harfiah, low back pain myogenik, myo yaitu otot dan diskogenik berasal dari diskus atau diskus intervertebralis. Low back pain myogenik sendiri adalah gangguan pada otot punggung bagian bawah yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari yang berlebihan seperti duduk terlalu lama, berdiri, mengangkat benda berat yang tidak pada tempatnya, disertai nyeri tumpul yang tidak menjalar ke kaki. Nyeri punggung bawah myogenik biasanya disebabkan oleh masalah otot langsung dan masalah otot tidak langsung. Masalah otot langsung disebabkan oleh anatomi itu sendiri seperti otot, tulang, saraf. Dan yang secara tidak langsung karena disebabkan oleh ketegangan dan kelemahan pada otot tertentu. Selanjutnya yaitu klasifikasi low back pain. Ada low back pain akut dan juga kronis. Ini klasifikasi berdasarkan waktu berlangsungnya nyeri.
Low back pain akut yaitu nyeri yang dirasakan lebih dari 12 minggu. Sedangkan low back pain kronis, nyeri yang berlangsung atau yang sudah dirasakan selama 3 bulan atau lebih. Selanjutnya diagnosis. Diagnosis yang pertama ada anamnesis atau tanya jawab antara dokter dan pasien. Lalu ada pemeriksaan fisik umum. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik khusus atau neurologis. Pemeriksaan neurologis meliputi pemeriksaan motorik, sensorik, refleks fisiologik, dan patologik, serta uji untuk menentukan kelainan saraf, seperti SLR atau strike leg raising. Yang terakhir yaitu manajemen rehabilitasi low back pain myogenik dan diskogenik. Meliputi modality terapi, manual terapi, exercise terapi. Modality terapi yang digunakan yaitu ultrasound, TENS, dan juga low level laser terapi atau LLLT. Untuk manual terapi yang digunakan yaitu menggunakan pijat atau massage. Exercise terapi yang digunakan yaitu core stability exercise, lalu mobility exercise, dan juga strength training exercise. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis dan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimen dengan desain two group pre-post test design. Populasi dan subjek. Populasi seluruh pasien Medifit. Subjek pasien laki-laki low back pain myogenik dan diskogenik dengan total 24 subjek dengan masing-masing kelompok 12 subjek. Untuk teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi lalu analisis. Instrumen penelitian menggunakan visual analog scale atau VAS. Variabel bebas yang digunakan adalah paket program rehabilitasi olahraga meliputi modality terapi, manual terapi, serta exercise terapi. Untuk variabel terikat adalah perubahan derajat nyeri pada pasien laki-laki low back pain myogenik versus diskogenik. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian dimulai dari pretest. Pretest yaitu melakukan pengukuran awal derajat nyeri dengan VAS untuk data pretest. Lalu yang kedua, memberikan perlakuan atau treatment program rehabilitasi olahraga meliputi terapi manual, terapi modalitas, dan terapi latihan. Atau itu semua di dalam paket rehabilitasi olahraga atau musculoskeletal rehabilitation session. Yang selanjutnya, subjek dites untuk kedua kali atau post test. Yang selanjutnya data akan dianalisis menggunakan uji prasyarat, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji paired sample t-test menggunakan SPSS 25. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dari penelitian. Berdasarkan karakteristik subjek penelitian didapatkan hasil usia penderita low back pain myogenik yang paling banyak berada pada usia 21 hingga 30 tahun dengan persentase 33%. Sedangkan untuk penderita low back pain diskogenik, usia yang paling banyak yaitu di antara 41 sampai 50 tahun sebanyak 33% juga. Lalu diperoleh hasil pekerjaan yang paling banyak pada kelompok myogenik adalah wira swasta sebanyak 41%. Sedangkan pada kelompok diskogenik, pekerjaan yang paling banyak adalah pegawai swasta dengan persentase 50%. Dan diperoleh hasil indeks massa tubuh pada semua subjek. Pada kedua kelompok yang paling banyak adalah pasien dengan IMT overweight dengan persentase kelompok myogenik 91%. Lalu untuk kelompok diskogenik 75%. Selanjutnya uji prasyarat. Uji prasyarat yang digunakan yaitu uji normalitas dengan menggunakan rumus uji Shapiro-Wilk. Diperoleh kelompok myogenik dengan p-value 0,287, sedangkan kelompok pretest diskogenik 0,965 dengan keterangan normal. Lalu untuk kelompok post-test myogenik 0,004.
dan kelompok post-test diskogenik 0,002 dan P di bawah 0,05. Jadi data tidak berdistribusi normal untuk post-test. Lalu untuk tabel di bawahnya itu uji homogenitas menggunakan Levin test. Diperoleh nilai signifikansi Levin test sebesar 0,029. Karena nilai signifikansi 0,029 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian pretest dan posttest kelompok myogenik dan diskogenik adalah beda atau tidak homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji t-test terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji beta. Uji beta menggunakan uji paired t-test, uji paired sample t-test, digunakan untuk membandingkan hasil uji pretest dan posttest pada setiap kelompok. Diketahui nilai sig-to-violet dan dari setiap kelompok adalah sebesar 0,00. Lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest myogenik dengan posttest myogenik dan juga pretest diskogenik dengan posttest diskogenik, yang artinya ada pengaruh program rehabilitasi olahraga terhadap derajat nyeri laki-laki penderita nyeri punggung bawah myogenik dan diskogenik, dan diketahui nilai sig-to-violet dari antar kelompok yaitu pretest dengan pretest dan posttest dengan posttest adalah lebih besar daripada 0,05. Artinya program rehabilitasi olahraga sama-sama memberikan pengaruh dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara program rehabilitasi olahraga untuk penderita nyeri punggung bawah myogenik dan nyeri punggung bawah diskogenik. Untuk selanjutnya yaitu analisis data derajat nyeri visual analog scale. Sebaran data derajat nyeri pada pengukuran program rehabilitasi olahraga menggunakan instrumen FAST pada pretest myogenik terdapat 25% atau total 3 sampel yang mengalami nyeri dengan kategori nyeri berat. Lalu ada 7 sampel yang mengalami nyeri sedang dan juga ada 2 sampel yang mengalami nyeri ringan. Lalu untuk pada pretest diskogenik terdapat 5 sampel yang mengalami nyeri berat, 6 sampel mengalami nyeri sedang, lalu 1 sampel mengalami nyeri ringan. Nah, pada pengukuran setelah 5 kali sesi program rehabilitasi olahraga, diperoleh hasil tingkat nyeri low back pain myogenik terdapat 6 sampel yang mengalami nyeri dengan kategori ringan. Lalu 6 sampel yang mengalami tidak ada nyeri, masing-masing 50%. Sedangkan pada hasil pengukuran tingkat nyeri low back pain diskogenik, post-test diskogenik terdapat 5 sampel yang mengalami nyeri ringan dan 7 sampel yang mengalami tidak ada nyeri. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama paket program rehabilitasi olahraga dalam perubahan derajat nyeri pada pasien low back pain myogenik dan diskogenik di Medifit Klinik Olahraga dengan rata-rata sebelum diberikan program rehabilitasi olahraga pretest myogenik nilai min 5,17. Data hasil pengukuran setelah diberikan 5 kali sesi program rehabilitasi atau post-test nilai min 0,58 dengan selisih perubahan 4,59. Sedangkan data hasil pengukuran pretest diskogenik nilai min 6,08. Dan untuk data hasil pengukuran setelah diberikan 5 kali sesi program rehabilitasi atau post-test nilai min 0,58 dengan selisih perubahan 5,5. Kesimpulan yang kedua yaitu hasil paket program rehabilitasi olahraga berhasil dalam perubahan derajat nyeri pada pasien low back pain myogenik dan low back pain diskogenik di Medifit Klinik Olahraga. Dan tidak ada perbedaan efektivitas antar keduanya atau sama-sama efektif dalam menurunkan derajat nyeri. Untuk saran bagi pembaca, penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai program terapi rehabilitasi olahraga khususnya untuk masalah low back pain myogenik dan diskogenik. Yang kedua, bagi penderita low back pain myogenik dan diskogenik, paket program rehabilitasi olahraga meliputi modality terapi, manual terapi, exercise terapi dapat dijadikan alternatif penanganan untuk meringankan nyeri dan meningkatkan kesehatan tubuh dan kualitas hidup. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk pengukuran derajat nyeri low back pain. Instrumen yang digunakan berbeda dari penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperhatikan kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.
Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Dan terakhir, bagi benefit klinik olahraga, penelitian ini dapat memberikan gambaran pada pasien tentang seberapa efektif paket program rehabilitasi olahraga yang diberikan untuk perubahan derajat nyeri, low back pain myogenik, dan diskogenik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.